ketika kita tidak bisa menahan lisan kita dari membicarakan auratnya seorang muslim, apa itu? Allah pasti akan mempermalukan kita dengan apa? Aib kita. Nah, salah seorang ulama salaf menuturkan, dulu di Madinah pernah ada seorang laki-laki yang nggak pernah tampak keburukannya. Kelihatan bersih lurus orang itu. Sampai akhirnya orang itu membicarakan aibnya orang lain. Begitu dia membicarakan aibnya orang lain, tiba-tiba aib dia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya namanya baik, bersih. Nah, akhirnya apa? Jadi dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian. Tambahan ya. Ini karena ini yang lagi rame sekarang. Apa itu? Nah, menutup aib seorang muslim atau larangan membicarakan aib seorang muslim. Begitu juga dengan ghibah. Ghibah itu lebih luas daripada membicarakan aib loh ya. Nah, karena apa? Nah, yang dibicarakan dalam ghibah itu tidak melulu suatu aib. Apapun pembicaraan kita terhadap seseorang, apabila dia tidak senang dengan pembicaraan itu namanya apa? Ghibah. Baik. Haramnya dua hal ini itu berlaku untuk semua muslim. Siapapun dia nggak boleh dia etrek apanya? Nah, aibnya nggak boleh. Dighibai nggak boleh. Buat siapa? Hah? Buat capres, ya nggak? Paham? Nah, sehingga namanya kehormatannya capres rata-rata diomong di mana-mana. Bahkan sampai hal-hal yang itu terindikasi kuat bahwa itu adalah fitnahan pun juga dibicarakan. Itu haram apa tidak? Haram. Haram. Itu haram. Yang sebagian lagi bilang, ini kan fakta. Taib. Kalau itu fakta, membicarakannya ghibah atau bukan? Ghibah. Nah, ghibah. Apalagi biasanya pembicaraan itu motifnya adalah apa? Ketidaksukaan. Satu. Karohiyah. Yang kedua motifnya adalah apa? Mengunggulkan calon yang didukung, yang diusung. Coba. Boleh enggak? Orang membicarakan keburukan orang lain hanya berdasarkan saya enggak suka sama dia. Enggak boleh. Nah, apalagi membicarakan keburukan orang lain karena apa? Nah, karena dia lebih condong kepada papres yang lain. Lebih-lebih itu ya. Nah, saya lihat itu bahkan ini dalam kondisi pilpres itu sudah selesai coblosannya loh ya, tinggal apa? Tinggal hitung-hitungannya. Itu kok ya masih nggak berhenti ya. Nah, saudara sekalian, ini lebih lagi. Selain seorang muslim yang kita bicarakan, terlepas Islamnya dia menurut kita seperti apa. Baik ya. Nah, mungkin sebagian orang akan beralasan, tapi dia Islamnya begini. Baik, kenyataannya dia Islam. Selain dia itu seorang muslim, mereka ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan jadi pemimpin kita. Padahal haknya seorang pemimpin itu apa? Dihormati, ya enggak? Nah, dijaga kehormatannya. Nah, itu haknya.
dan ditaati selagi dia tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Nah, menghormati pemimpin, menaati pemimpin, itu syaratnya itu. Syaratnya apa? Syaratnya dia tidak perintah kita pada kemaksiatan. Udah. Nggak ada syaratnya, loh dia bukan capres pilihan saya. Nggak ada. Pilihanmu atau bukan, kalau dia yang jadi ya harus dihormati, harus ditaati selagi dia tidak perintah dalam perintah maksiat.